morning, student. How are you today? I hope you are very well. Okay, today we are learning about chapter 7. Chapter 7, narrative text. In this chapter, you can see in page 131 until 135. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang narrative text. Nah, narrative text itu bisa kalian lihat di halaman 131 sampai 135. Ya. In this chapter, we will learn about to listen to a folk, to read a folk for myself, to read a folk to other people, and to get moral lesson from the folk. Now, in this chapter, you can learn about social function, text structure, and language future. Ya. Nah, dalam narrative text itu ada 3 bagian, yaitu fungsi sosialnya itu adalah tujuan yang sering disebut dengan the purpose of the text atau the goal of the text. Nah, yang kedua, text structure-nya itu, strukturnya itu apa saja. Kemudian yang ketiga yaitu unsur kebahasaan. Nah, social function or the purpose of the text is to amuse the reader, to entertain the reader, and to educate the reader. Jadi tujuan daripada teks naratif ini adalah bisa to amuse the reader, to entertain the reader, atau to educate the reader. Jadi salah satu ketiga dari tujuan itu bisa salah satunya. Jadi itu termasuk tujuan. Jadi itu tujuannya bisa kalian pergunakan dengan to amuse, to entertain, or to educate. Jadi mempengaruhi, kemudian menghibur, atau juga mendidik. Jadi to amuse itu mempengaruhi si pembaca, jadi supaya si pembaca itu sesuai dengan isi daripada cerita tersebut. Kemudian to entertain the reader itu artinya menghibur si pembaca, jadi si pembaca itu dihibur, apakah itu ceritanya sedih, senang, atau bahagia. Nah, kemudian educate itu the reader itu artinya mendidik si pembaca, jadi memberikan pendidikan bagi si pembaca. Nah, in part 2, text structure-nya itu terdiri dari include into orientation, introducing, kemudian the sitting and participant. Orientation you can find in paragraph 1, and then event or event in paragraph 2 or paragraph 3, and then complication you can get in paragraph 2 from the last one, and then the last one is resolution of the conflict. Resolution of the conflict you can find in last paragraph. Nah, anak-anak, di situ ada kata struktur teksnya atau karakteristiknya itu adalah orientation. Orientation ini terdiri dari perkenalan tempat dan pemainnya. Nah, orientation ini bisa kalian dapatkan di paragraf 1. Nah, kemudian ada event. Event itu adalah peristiwa atau kejadian. Jadi kejadian-kejadian itu bisa kalian lihat di paragraf 2, paragraf 3. Nah, contohnya misalnya, kalau cerita itu terdiri dari 5 paragraf, maka paragraf 1-nya itu adalah orientation, paragraf 2 dan 3-nya adalah event atau peristiwanya.
Sedangkan paragraf 4-nya itu adalah complication. Dan paling terakhir, paragraf terakhir atau paragraf 5-nya itu adalah resolution. Jadi resolution itu you can find in the last paragraph. Jadi ingat, kalau misalnya ada 5 paragraf, yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah event, ketiga event, keempat konfliknya, sedangkan terakhir the last one atau paragraf 5-nya itu adalah resolution. Nah, itu dulu. Ada yang kalian tanyakan? Kalau tidak, sekarang kita lanjutkan. Okay, to be continue to language future, yaitu unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan ini, language future is used past, action verb, itu sama action verb, saying verb, thinking verb, adjective, conjunction, adverb, ya. Jadi di unsur kebahasaannya itu ada kalimatnya adalah kalimat past tense karena sudah bentuk lampau, kemudian action verb, contohnya misalnya kata kerja kedua, saying verb itu adalah said or promise, itu termasuk saying verb, kemudian exclaimed dan thinking verb itu adalah wrote, feel, understood. Nah, sedangkan adjektifnya itu ya sad, happy, ya. Dan conjunction and time connection, itu conjunction atau time connectionnya itu adalah and, then, but, after, or before. Jadi ada kata and, ada kata then, kemudian ada kata tetapi, ada kata setelah, ada kata sebelum, atau kata or. Itu conjunctionnya. Nah, sedangkan adverb or adverb of praise, of please, atau time, of manner, itu adalah one upon a time, atau at night, atau long time ago. Nah, sampai di situ semuanya, nak. Ada yang kalian tanyakan? Jadi ingat sekali lagi, kesimpulan naratif teks itu adalah satu tujuan. Tujuannya itu bisa salah satu to amuse, to entertain, atau to educate. Salah satunya itu termasuk, ya. Sedangkan yang kedua adalah text structure. Text structure-nya itu adalah orientation, event, complication, and resolution. Nah, sedangkan the last one, language features, itu adalah unsur bahasanya adalah bentuk past. Okay, thank you for your attention today. See you next time. Keep your body healthy. Always wash your hands. Bye bye. Thank you.